semangat berbagi. Dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Kita bicara yang namanya mekanika. Jadi mekanika ini ada dua, ada yang namanya kinematika, ada yang namanya dinamika. Nah, untuk kinematika di sini saya bahas untuk gerak lurus dulu, parabola. Nah, nanti lingkarannya pertemuan berikutnya nih. Oke. Nah, kinematika itu adalah lintasan gerak suatu benda. Jadi benda itu geraknya gerak apa sih? Apakah dia lurus lintasannya? Apakah dia parabola? Apakah dia melingkar? Seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah ada beberapa catatan rumus. Kita tambahkan saja. Nah, dalam gerak lurus sebenarnya kita punya ada namanya jarak sama ke perpindahan. Maaf. Kita punya jarak di sini. Dalam ini kita punya ada namanya jarak. Nah, jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh, itu jarak. Misalkan kalau saya punya ada persegi seperti ini. Ini misalnya saya punya sisi A, ini B, sini C, sini D. Misalkan sini 8 meter, ini 6 meter. Itu misal nih jarak nih. Nah, kalau ditanya berapa sih jarak dari A ke B ke C? Jarak dari A ke B ke C. Ingat, jarak itu adalah total lintasan. Jadi dia mau lewat mana aja kita hitung. Berarti kan sini startnya dari A, kemudian ke B, kemudian ke C. Berarti kalau gitu jarak itu total, berarti tinggal 8 ditambah 6. Berarti jaraknya itu adalah 14 meter. Nah, ada lagi istilah yang namanya dalam gerak lurus itu perpindahan. Perpindahan. Nah, perpindahan itu hanya perubahan posisi. Posisi siapa? Perubahan posisi awal dan akhir. Jadi dia hanya melihat awal dan akhirnya. Jadi dia tidak peduli mau lewat mana, terserah, tapi awalnya mana, akhirnya mana. Tinggal tarik garis lurus. Itu perpindahan. Jadi awal mana, akhir mana, tinggal tarik garis lurus. Nah, kalau kita perhatikan di sini, misalkan berapa sih perpindahan? Kalau soal nanya di sini, perpindahan dari A ke B ke C. Nah, perpindahan kita hanya melihat mana awalnya. Oh, awalnya A, ini kan. Akhirnya si C, ini kan. Maka perpindahan itu hanya melihat awal dan akhir, maka tinggal tarik lurus. Nah, ini dia perpindahannya. Dari A ke C yang merah. Nah, biasanya kalau perpindahan kita bermainnya kadang bermain trigonometri, Pitagoras. Kita bermain Pitagoras. Kalau kita lihat di sini perpindahannya dari A ke C. Nah, itu kan yang merah ya. Dia sebagai sisi miring dalam segitiga ABC. Maka perpindahannya itu adalah berarti kita mainkan mencari sisi miring dalam segitiga siku-siku, yaitu akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti saya punya ini 64 tambah 36, 100 diakarin 10 meter. Nah, ini namanya perpindahan. Jadi dalam gerak lurus ada namanya kita punya jarak, nanti ada kita punya namanya perpindahan. Nah, kemudian nanti istilahnya ada kecepatan, ada kelajuan. Nah, kalau kecepatan, nah ini harus kita perhatikan adalah kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi kalau kecepatan itu perpindahan, tapi kalau kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh. Nah, itu bedanya. Sebenarnya rumusnya hampir mirip, S per T, cuman kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu.
Nah, sekarang kalau kita bicara gerak lurus, jadi kita bicara dua gerak dulu, gerak lurus dan gerak parabola. Nah, kalau kita bicara gerak lurus, yang jelas dia lintasannya lurus. Itu gerak lurus, lintasannya lurus. Nah, untuk gerak lurus kita punya ada dua. Jadi gerak lurus ada gerak lurus GLB. Jadi kalau kita sebut di sini aja nggak apa-apa. Ini ada gerak lurus GLB. Ini gerak lurus berubah beraturan. Ciri khasnya adalah suatu gerak dengan kecepatannya tetap dan percepatannya 0. Jadi tidak punya percepatan. Jarak tempuh berubah beraturan dan dia hanya punya satu rumus. Nah, rumusnya ini doang. S sama dengan V kali T. Ini S0 ini kita tambahkan kalau dia punya posisi awal. Ada posisi awal. Sebelum bergerak misalnya sudah 5 meter di depan. Nah, itu namanya posisi awal. Tapi umumnya adalah S sama dengan V dikali T. S-nya jarak tempuh, V-nya kecepatan, T-nya waktu. Nah, kalau dia dalam gerak lurus ke depan biasanya jarak sama perpindahan hampir sama. Nah, kalau kita bicara GLB, maka kita bicara ada kurvanya, kurva GLB. Misalkan kurva A dan T. Nah, karena kita tahu dalam GLB percepatannya 0, maka kurvanya ada di bawah sini. Nah, ini kan menunjukkan A-nya sama dengan 0 dalam koordinat kartesius. Kemudian kita punya ada VT. VT. Nah, kita tahu dalam GLB kecepatannya tetap. Artinya kalau dia kecepatan tetap, berapapun T-nya, nilai V-nya sama nggak berubah. Kalau dia 10 berarti 10 terus. Nah, untuk kurva ST, ini S dan T. Nah, kalau kita perhatikan di sini S sama dengan V kali T. Kalau kita sedikit bermain matematik, S sama dengan V kali T. S-nya sebagai sumbu Y, T-nya sebagai sumbu X. Maka ini adalah persamaan garis lurus. Nah, ini biasanya namanya gradien N. Persamaan garis lurus yang melewati pusat koordinat. Berarti kalau kita gambar, nah ini kurvanya untuk GLB. Kemiringan dari ini, nah kalau matematik kan kemiringan kurva ini sama dengan nilai tangen tetanya. Nah, kalau kita rumusnya ini sama dengan nilai V-nya. Jadi kalau dalam GLB kemiringan kurva ST itu adalah nilai kecepatannya, seperti itu. Nah, ini yang namanya GLB. Kita hanya punya satu rumus. Nah, kalau GLBB, gerak lurus berubah beraturan, ini bentuk umumnya ya suatu gerak ya yang dia memiliki sifat percepatannya ini tetap. Percepatannya tetap, kecepatannya berubah. Jadi kecepatannya berubah. Nah, dalam GLBB kita punya 3 rumus. VT, ini VT sebenarnya. Jadi kalau kita VT, kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu, kemudian jaraknya adalah V0 dikali T plus setengah AT kuadrat, yang terakhir VT kuadrat V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Nah, untuk GLBB kita punya nilai A-nya ini ada 2, bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti ini namanya dipercepat. Kalau min berarti diperlambat. Seperti itu. Dipercepat, diperlambat. Nah, sama dia punya kurvanya nih. Kurva AT. Oke, kita dari AT. AT. Karena GLBB kurvanya adalah dengan percepatan konstan, maka kalau dia percepatan konstan, berapapun waktunya, dimanapun, kapanpun nilai A-nya sama.
Lalu kalau kita punya kurva VT, nah ini V sini T. Kalau kita lihat di sini kan VT sama dengan V0 plus A kali T. Kalau kita perhatikan ini sebagai X, ini sebagai Y, ya kan ya. Maka ingat sekali lagi di depan X biasanya namanya gradien. Nah, ini misalkan suatu titik C. Artinya untuk kurva VT sama dengan V0 kali T itu adalah suatu persamaan garis lurus yang memotong sumbu Y positif. Nah, artinya kalau dia dipercepat maka kurvanya seperti ini. Nah, ini dia punya kecepatan awal. Kalau tidak punya kecepatan awal, maka seperti kita gambarkan di pusatnya. Nah, ini GLBB dipercepat. Lalu kalau diperlambat gimana? Nah, kalau diperlambat berarti kan VT-nya 0. Maka kalau dia diperlambat, kurvanya seperti ini. Nah, ini dipercepat, ini diperlambat. Yang hijau diperlambat. Ingat kecepatan juga vektor, dia punya arah ya. Jadi nanti kalau misalnya ke atas itu bisa positif, ke bawah nanti bisa negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, nanti kita lihat ada beberapa contoh soalnya. Nah, kemudian kita punya kurva ST. Nah, kita punya kurva ST. Kalau kita gambarkan ST-nya ini S ini T. Nah, dimana S ini kan S sama dengan tadi V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Berarti S nya ini sebagai sumbu Y, T nya sebagai sumbu X. Nah, ini X kuadrat. Berarti ini namanya, kalau persamaan kuadrat kan kita punya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti ini adalah kita punya anggapnya sebagai A, AX ini kita anggap sebagai B. Berarti ini kita punya adalah persamaan kuadrat ya. Ya Y sama dengan BX plus AX. Nah, kalau dia tidak ada C-nya berarti dia startnya dari pusatnya. Berarti dia punya karena A-nya positif, maka bisa kita bilang kalau dia misalnya dipercepat maka dia terbuka ke atas seperti ini. Nah, ini gerak GLBB untuk dipercepat. Nah, nanti dalam kurva, nah kurva nih, Safiko kurva VT, khusus VT ya, VT gitu ya. Pokoknya notes dalam kurva VT. Dalam kurva VT ya, luas di bawah kurva VT ini sama dengan kita sebut sebagai jarak. Jadi luas di bawah kurva VT sama dengan jarak. Jadi kalau kita mencari jaraknya, kita tahu kurvanya, maka kita bisa mencari luasnya. Oke, nah ini kita sudah bicara yang namanya gerak lurus tadi. Ada jarak, ada perpindahan, kemudian gerak lurus ada GLB, itu rumusnya 1, S sama dengan V kali T. Ini kurvanya AT, VT, ST. Kemudian kita bicara GLBB, bentuk umumnya ada 3 rumus. VT sama dengan V0 tambah A kali T, S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. A plus dipercepat, A min diperlambat. Nah, ini kurvanya ada AT, ada VT. Nah, terakhir adalah ST. Dan perlu kita ingat dalam kurva VT, luas di bawah kurva VT sama dengan jaraknya. Nah, lanjut kita ke gerak lurus tapi vertikal. Nah, kalau gerak lurus vertikal bentuknya sebenarnya sama dengan gerak lurus pada umumnya yang di atas. Cuman bedanya untuk yang vertikal ini lebih enak. A-nya sama dengan G.
G ini paling enak kita ambil aja 10 meter per sekon kuadrat. Berarti nilai G-nya kita udah tahu. Kalau yang di atas A-nya kita nggak tahu. Berarti nanti tinggal kamu ganti aja A-nya sama G. Jadi nanti persamaan yang di atas ini A-nya Safikoh ganti dengan G, S-nya ganti dengan yang namanya H, itu doang. Selebihnya sama. Nah, sama dia. Kalau dia naik, nah, naik kan gerak vertikal, ada gerak naik, ada gerak turun. Kalau dia naik ini diperlambat, maka nanti nilai G-nya itu negatif. Jadi nanti ini nilainya min. Kalau dia turun, dia dipercepat. Maka G-nya plus. Maka ini udah cocok plus seperti itu. Nah, ini kita bicara yang namanya gerak vertikal. Nah, untuk gerak vertikal ada beberapa kasus ya. Beberapa kasus ini bisa diturunkan, bisa juga nanti kasus untuk gerak vertikal ini kita nyebutnya jatuh bebas. Apa itu jatuh bebas? Jadi gerak jatuh bebas, nah ini harus saya pikir sudah familiar. Kalau dibilang soal jatuh bebas, maka kita anggap suatu gerak tanpa kecepatan awal. Kecepatan awalnya 0. Kemudian kalau ada lagi namanya ketinggian maksimum, ada jatuh bebas, ada ketinggian maksimum. Nah, yang harus kita perhatikan ketika suatu benda mencapai ketinggian maksimum, dia pasti nggak akan terus lagi ke atas, dia akan balik ke bawah. Jadi kalau sudah mencapai ketinggian maksimum, dia akan balik ke bawah. Artinya di saat itulah kecepatan akhirnya akan bernilai 0. Jadi kalau jatuh bebas kecepatan awalnya 0, tapi kalau ketinggian maksimum itu kecepatan akhirnya sama dengan 0. Ini untuk vertikalnya. Seperti ini. Lalu ini dapat dari mana nih? V sama dengan akar 2GH gitu. Yang ini waktu jatuh kok dapatnya seperti ini. Nah, ini kalau kita dapat kok waktu jatuhnya seperti ini. Nah, kita masukin dari ini aja hanya. Ketika dia jatuh bebas kan V0-nya 0. V0-nya 0, berarti kalau saya masukin tinggal H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti dari sini T sama dengan 2 kali H per G diakarin. Boleh dihafal, boleh enggak. Kalau Bapak sih ini nggak dihafal juga nggak masalah, karena yang penting rumus yang 3 tadi. Kemudian kecepatan jatuh. Nah, kecepatan jatuh ini kita punya akar 2GH. Maksudnya kecepatan saat dia mau menyentuh tanah. Jadi saat akan menyentuh tanah. Nah, ketika dia jatuh bebas, ya kan ya, kecepatan awalnya kan 0, berarti masukin ke rumus ini nih. Kecepatan awalnya 0, berarti tinggal kecepatan akhir, PT kuadrat 2 kali G kali H. Kuadratnya pindah jadi akar, seperti ini. Nah, ini adalah gerak lurus, yaitu gerak GLB dan GLBB. Yang pada umumnya horizontal, dan GLBB yang vertikal, yang khasnya. Bisa sampai sini ya. Nah, itu semua kita bicara yang normal. Nah, sekarang ketika kita bicara dalam vektor, jadi vektor itu dalam matematik kita punya 2i, artinya vektor itu 2 dalam arah X. 3j artinya vektor itu nilainya 3 dalam arah Y. Jadi vektor itu dinyatakan dalam bentuk IJK, dalam vektor posisi. Misalkan kalau saya punya di sini, jadi nanti dalam persamaan gerak ini kita punya ada namanya posisi. Ini lebih umum dulu posisinya. Nanti kita punya ada yang namanya kecepatan, nanti ada sesaat, ada kecepatan rata-rata, ada juga yang namanya percepatan. Nah, misalkan kalau kita bicara koordinat gini nih, ada koordinat kartesius. Saya punya ini nilainya X, Y. Saya punya ada suatu titik misalkan di sini. Ini 5, sini 2. Oke. Saya bilang titik A, koordinatnya 5,2. Nah, ini kan koordinat 5,2, maka kalau kita nyatakan dalam vektor,
maka posisi si A sama dengan X-nya 5, berarti 5 kali I ditambah Y-nya 2, 2 kali C. Nah, ini yang kita punya vektor posisinya. XY plus YJ. Nah, kalau dia min ya kasih min, itu posisi. Kemudian kalau kita punya perpindahan, oke, misalkan di sini kita punya ada titik min 3, min 2 gitu. Ini titik B. Maka koordinat titik B ini kan min 3, min 2. Kalau kita nyatakan dalam vektor, maka adalah min 3i min 2j. Yang namanya perpindahan, nah kalau perpindahan itu konsepnya sama di awal, perubahan posisi akhir dan posisi awal. Jadi kalau kita mencari perpindahan, ya tinggal posisi akhir dikurang posisi awal, atau lebih nyamannya gini, perpindahan adalah posisi akhir dikurang posisi awal. Oke. Itu yang namanya posisi dan perpindahan. Nah, biasanya nanti kalau kita bicara vektor kan ada IJ. Nah, kita mencari besar. Nah, inilah mencari besar vektor. Jadi kalau kita mencari besar suatu vektor, besar vektor apa nih? Oh, vektor posisi, vektor perpindahan. Maka mencari besar itu adalah komponen-komponennya kita kuadratkan, kita jumlah, baru kita akarin. Jadi komponen masing-masing kita kuadratkan, kita jumlah, baru kita akarin. Itu namanya besar vektor. Nah, kelajuan dalam persamaan gerak, kelajuan itu adalah boleh kita nyatakan sebagai besar dari kecepatan. Jadi kelajuan itu besar dari kecepatan. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ada yang namanya kecepatan. Nah, kalau kita nyatakan vektor kecepatan, sebenarnya vektor kecepatan juga sama. Vektor kecepatan adalah Vxi tambah Vyj. Nah, ini vektor kecepatan. Vektor percepatan juga sama. Vektor percepatan adalah Axi plus Ayj. Nah, ini kalau geraknya 2 dimensi. Kalau 3 dimensi tambahkan Z-nya. Z itu vektor satunya K. Ini mencari vektor kecepatan, vektor percepatan. Nah, ada istilah kecepatan sesaat. Saat 1 detik, saat 2 detik. Jadi saat itu menuju 1 titik nilai waktu. Nah, itu namanya kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu adalah, nah ini dia kecepatan sesaat. Dia turunan pertama dari posisi. Kalau percepatan sesaat, dia adalah turunan pertama dari kecepatan. Kalau ditanya, Pak, kalau mencari kecepatan rata-rata gimana ya? Ya, kecepatan itu tadi perpindahan dibagi waktu. Berarti cari dulu perpindahannya, baru dibagi waktu. Jadi nggak kita turunkan seperti ini. Nah, ini apa nih, kok ada bentuk integral? Ini ada bentuk integral. Jadi kalau kita bentuk umumkan, jadi gini Safiko. Kalau kita punya posisi nih. Posisi ini kita nyatakan dengan R sama dengan misalkan Xi plus Yj. Ini kita punya posisi. Kita punya kecepatan. Kecepatan itu biasanya nyatakan dengan V sama dengan Vxi plus Vyj. Kemudian kita punya juga percepatan. Percepatan A sama dengan Axi tambah Ayj. Nah, kalau dari soal kita punya posisi, suatu posisi benda bla 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 bla, berapa kecepatannya? Nah, ini ada posisi, ada kecepatan. Tapi ini mencari yang sesaat. Maka kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi. Nah, posisi ini dia luas, jadi bisa X, bisa Y, bisa Z. Kalau X saja ya nggak apa-apa dx. Kalau Y saja dy, Z saja dz. Nah,
Ini tidak usah dipermasalahkan nih, kadang kita suka lupa. Pak, maksudnya D itu apa ya? D itu operator. Jadi bukan sesuatu yang harus kita pikirkan. D itu hanya perintah seperti gini. Tapi kok kalau ini satu begini jawabannya berapa? Berapa Sapiko? 4 Kalau ya, ini. Pak. Kamu tahu 4 dari mana? Dari sini kan? Tapi kalau saya tulis begini, 4 juga ya. Ini gini aja deh. Ini tadi 2 tambah 3 kita anggap 5. Kalau saya bilang begini, jawaban kamu apa Sapiko? 6. Nah, tahu dari mana? Nah, ini namanya operator, artinya perintah. Berarti ini juga sama ya. D per DT itu adalah operator, artinya apa? Diturunkan. Iya. Contoh-contoh, ini mengingatkan saja misalkan. eh, V sama dengan D 5T kuadrat DT. Oke, ini turunannya berapa Sapiko? Turunan dari 5T kuadrat. Masih ingat nggak nih? 10T ya, Pak? Nah, pintar 10T. Kalau turunan dari 10, 1. ada T-nya nggak di sini? Nggak ada. 0 ya? Ya, no. Bisa ya? Iya, bisa, Pak. Nah, ini namanya posisi. Nah, sekarang kalau tahu kita punya kecepatan. Dari kecepatan kita mencari percepatan. Sama. Percepatan itu didapat dari turunan pertama dari kecepatan. Jadi kecepatannya kita turunkan. Pak, kalau misalkan saya taunya posisi. Nah, kalau posisi ini kita turunkan 2 kali. Turunan sekali namanya kecepatan, turunan 2 kali baru namanya percepatan. Nah, ini biasanya hal begini normal. Yang agak ribet adalah kalau dia balik nih. Kalau bisa pergi, maka harus bisa pulang. Nah, sekarang tahu-tahu tahu suatu percepatan benda adalah 5T. Nah, berapa kecepatannya pada saat T-nya 2 sekon. Nah, ini namanya dia balik dari percepatan ke kecepatan. Kalau tadi turun, ini berarti naik. Maka kalau naik istilahnya kita bilang integral. Maka kecepatan akhir ini adalah kecepatan awalnya ditambah integral A dt. Nah, yang kita integralkan percepatannya. Lalu bagaimana kalau tahu-tahu yang kita punya adalah kecepatannya? Mencari posisi, maka posisi akhir adalah persamaan posisinya, posisi awalnya ditambah integral V dt. Nah, ini V yang kita integralkan. Berarti kita harus tahu masing-masing kecepatan awalnya dan posisi awalnya. Oke. Integral 5T kuadrat berapa Safiko? 5/3 T pangkat 3 tambah C, Pak. T pangkat 3 tambah C. Betul, ini kalau apa namanya, tanpa divisi tidak ada nilai ininya atas bawahnya ya. Kalau integral 10 dt berapa? 10 berarti 10x, 10T. 10T. Jadi kalau beda ya, kalau integral kalau dia nggak ada variabelnya kita tambahkan. Kalau integral x dt berapa? XT. XT, pintar. Ya, integral seperti itu, tapi kalau turunan agak beda lagi. Nah, oke, kita sudah Iya. bicara yang namanya gerak lurus, baik dia dalam normal, kemudian dalam vektor. Ini jangan lupa teorinya. Nah, kita masuk yang terakhir, teori gerak parabola. Kita masuk ke, nah ini nanti Bapak skip dulu, ini nanti besaran dan satuan. Nah, silakan Sapiko dibaca. Silakan dibaca soalnya. Suaranya belum keluar. Oh iya, Pak. Dua mobil A dan B bergerak saling berlawanan dari posisi yang sama. Mobil A bergerak dengan kecepatan 20 meter per second dan B 30 meter per second. Berapa waktu yang dibutuhkan sehingga kedua mobil terpisah sejauh 1.200 meter? Oke, pertanyaannya ini geraknya GLB atau GLBB?
Nah, biasanya kalau nggak dikasih tahu, cuman kasih tahu satu kecepatan, maka boleh kita anggap ini geraknya adalah gerak GLB. GLB. Nah, hanya GLB. Nah, cuman dia berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, ini kan bisa dalam ada dua bentuk, tapi dia bilang di sini berlawanan, tapi dari posisi yang sama. Berlawanan dari posisi yang sama. Jadi kalau kita ilustrasi misalkan seperti ini, nih komik, misalkan begini, kok klik kali. Kan gini. Nah, ini posisi sama maksudnya begini. Kemudian ini turun dulu ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini misalkan kita punya ini mobil A, ini mobil B. Bergerak dari posisi yang sama, ini startnya sama gitu kan ya. Cuman dia berlawanan. Di mana si A bergerak? Nah, berarti A bergerak ke sana. Ini VA nilainya 20 meter per sekon. Ini VB nilainya adalah 30 meter per sekon. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan sehingga kedua mobil terpisah sejauh 1200? Misalkan Oke. Sampai sini. Nah, misalnya gini, ini posisi akhir nih. Ini akhir dari si A akhir, ini B akhir. Gimana mereka terpisah sejauh misalkan ini ke sini. S-nya itu adalah 1200 meter. Berarti kalau kita lihat di sini, ini ke sini namanya SA, ini ke sini namanya SA, jarak SA, SB jarak yang ditempuh oleh mobil B, ini ke sini adalah SA, jarak yang ditempuh oleh mobil A. Kalau kita lihat di sini, Safiko, ini 1200 itu adalah tinggal SA-nya ditambah SB ya. Nah, lalu bagaimana dengan waktunya? A dan B startnya sama, berarti dia mula-mula dari waktu yang sama. Ketika suruh berhenti, nah, mereka akan memiliki waktu yang sama. Artinya di sini nanti TA dan TB-nya sama. Bilang aja T. Berarti kalau kita masukkan ya tinggal 1200. Nah, karena ini geraknya GLB, S itu rumusnya apa, Sapiko? GLB S sama dengan V kali T. Nah, kalau SA berarti VA kali TA, kalau SB VB kali TB. Berarti 1200, VA-nya 20, TA-nya bilang T, VB-nya 30, TB-nya bilang T. 20T tambah 30T, jadinya kita punya 50T. Berarti kalau kita mencari T sama dengan tinggal 1200 dibagi 50. Ini kan boleh saya anggap 12 kali 100. 100 bagi 52, 50 bagi 50 habis 1, tinggal 12 kali 2. 24 detik. Maka dia akan menempuh dalam waktu 24 detik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak, Pak. Oke. Kita lanjut soal berikutnya ya. Iya, Pak. 4.
Oh, nomor 4 unjuk gambar. Oke, nggak apa-apa deh. Nah, silahkan Sapiko dibaca. Gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8 adalah Oke, ditanya atau dia menanyakan berapa jaraknya sampai detik ke-8 sekon. Nah, detik ini bisa variasi nih. Bisa 8, bisa 7, bisa 6 tergantung soal. Nah, sekarang kalau kita lihat kurva, ini kurva V, ini kurva T. Sebenarnya kalau kita lihat ini ada dua bentuk kurva. Misalkan ini A, ini B, ini C. Sapiko, AB itu gerak GLB, GLBB. GLB ya Pak? Oke, kalau BC gerak apa? GLBB. Oke, berarti ini ada GLB dan GLBB. Tapi tadi Iya. kita waktu itu kita di atas kan ada notes, ya kita bilang nih. Kalau misalkan kita punya ada kurva, mana nih? Nah, kurva Oke, luasnya. VT, ya sama aja luas di bawah kurva. Berarti jaraknya sama aja luas di bawah kurva. Ini ada berapa bangun? Jadi satu bangun kayaknya nggak bisa kan? Hmm. Jadi ada bangun pertama ya berupa persegi, maka ditambah bangun kedua bangun apa nih? Trapesium. Trapesium. Kalau bangun persegi tinggal apa? Panjang kali lebar ya? Iya. 4 kali 5. Kita tambahkan trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya berapa? Sebagai Hah? min 5 5 tambah min 10. tambah 10. Tingginya berapa? Tingginya 4. 4 dibagi 2 gitu kan. 4 kali 5 20. 4 bagi 2 2. 5 tambah 10 15. 15 kali 2 30. Jadi totalnya berapa? 50 meter. Nah, ini namanya jarak. Jadi kalau jarak tidak ada plus Berapa minus. 150 Pak? 150. Kok jadi 150? Bapak 50 ya? 50 meter. Nah, kalau jarak plus minus nggak ngaruh, Safiko. Tapi nanti kalau perpindahan plus minus ngaruh. Jadi kalau kalau kurva di atas plus, kurva di bawah min, maka plus minnya kita jumlahkan. Itu kalau perpindahan. Tapi kalau jarak enggak. Oh iya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Silakan Safiko dibaca. Posisi sebuah benda di sepanjang sumbu X mengikuti xt min 4t tambah 2t kuadrat dengan satuan posisi X adalah meter dan satuan waktu t adalah detik. Pada selang waktu dari t sama dengan 2 detik sampai t sama dengan 4 detik, perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah. Oke, jadi ini kita punya vektor nih. Cuman dia hanya satu arah bergerak dalam sumbu X saja, maka dibilang X. Kalau dia dua dimensi kita sebutnya R gitu. Nah, X ini adalah min 4T plus 2T kuadrat. Nah, yang dia tanya ini dia bergerak dari selang waktu antara 2 detik sampai T-nya ini 4 detik. Yang ditanya adalah perpindahan. Perpindahan itu delta X, artinya adalah X pada saat detik keempat dikurang X pada detik kedua. Itu namanya perpindahan. Nah, ini yang kita cari. Kemudian nanti ada percepatan rata-rata. Kalau percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktunya. Artinya sama aja V pada saat detik keempat dikurang V pada detik kedua dibagi delta T-nya. Nah, yang gampang kita cari perpindahan dulu. Ini nanti kita cari kan. Sekarang kita cari aja pada saat T-nya 2 sekon, T 2 sekon, maka X 2 sekon adalah tinggal masukin kan min 4 kali 2 ditambah 2 dikali 2 kuadrat. Berarti min 4 kali 2 min 8 ya. 2 kuadrat 4 kali 2 8. Min 8 tambah 8 berarti X2 nya 0 kan. Oke.
pada saat T-nya sama dengan 4 second, berarti X4 kita masuk ini T-nya 4, min 4 kali 4 ditambah 2 kali 4 kuadrat. Min 4 kali 4 min 16, 4 kuadrat 16 kali 2 32. Berarti kita punya ini 30 berapa? 16 ya? 16. Kalau gitu berapa perpindahannya? Oke, perpindahannya tinggal posisi pada detik keempat dikurang posisi detik kedua. Berarti sama dengan 16 dikurang 0, berarti 16 meter. Berarti yang 16, ada 3, 16. Nah, sekarang kita cari percepatan. Tadi percepatan rata-rata itu adalah kecepatan pada detik keempat dan kecepatan pada detik kedua. Nah, pertanyaannya, kita hanya punya jarak, hanya punya posisi, ya enggak? Tahu-tahu mencari kecepatan, diapain tuh Sapiko? Jadi diturunin ya Pak? Kita turunin dulu berarti. Berarti kalau kita turunin di sini ya. Vx kita sebut Vx adalah dx per dt. Berarti d kita tulis lengkap dulu, min 4t plus 2t kuadrat, min 4t plus 2t kuadrat per dt. Berarti kalau kita turunkan min 4t jadinya min 4 gitu ya, 2t kuadrat jadinya 4t. Setuju ya? Oke, berarti pada saat t-nya sama dengan 2 second, berapa Vx pada saat 2 second? Kita masukin min 4 plus 4 kali 2. 4 kali 2 8, ketemu min 4 dapatnya 4. Ini meter per sekon. Saat t-nya 4 second, maka Vx pada detik keempat adalah tinggal min 4 ditambah 4 kali 4. 4 kali 4 16, 16 min 4 berarti 12 ya meter per sekon. Nah, kalau ditanya percepatan rata-rata itu kan tadi delta V per delta T. V pada saat 4 dikurang V pada saat 2 dibagi delta T. V4 nya 12, V2 detiknya 4. Delta T-nya berapa? Dari 2 ke 4, berarti tinggal 4 dikurang 2. Sama, delta itu selisih juga. 12 kurang 4, 8. 4 kurang 2, 2. 4 jadinya. 8 bagi 2 jawabannya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti percepatannya adalah 4. Mana percepatannya 4? Yang ini. Maka jawabannya yang D. Oke, Sapiko, untuk soal ini ada pertanyaan dulu. Bisa? Enggak Pak. Oke. Bisa Pak. Nah, silakan dibaca. Sebuah benda bergerak pada bidang x dengan kecepatan vxt sama dengan 6t kurang 2 dan vyt sama dengan 2t tambah 6. Diketahui pada saat t sama dengan 0, benda berada di x0 sama dengan 1 meter dan y0 sama dengan 2 meter. Dengan demikian, pada saat t sama dengan 1 detik, jarak benda itu dari posisi awal adalah... Oke, ini ada Vx, ada V, berarti dia geraknya gerak 2 dimensi. Maka kita sebutnya Vt. Vt ini adalah Vxi tambah Vyj. Sama dengan, berarti masukin Vx-nya adalah 6t min 2 kali I plus 2t plus 6. Ini J. Nah, ini V-nya. Tahu-tahu pada saat T sama dengan 0, dia ada posisi awal. Di X-nya 1, Y-nya 0. Berarti ini ada namanya posisi awal. R0. Yaitu X0I plus Y0J. Berarti posisi awalnya adalah X0-nya adalah 1I, Y0-nya 2J. Oke, berarti kita ada punya dua vektor nih. Vektor kecepatan dan vektor posisi. Tahu-tahu soal nanya, pada saat T-nya 1 sekon, T-nya sama dengan 1 sekon.
Berapa jarak benda itu dari posisi awal? Jarak benda dari posisi awal. Berarti kalau gitu ini R pada saat 1 sekon dikurang pada saat 0 sekon. Itu jaraknya. Seperti itu. Jarak benda itu dari posisi awal. Maaf, ini ditanya bukan perpindahan tapi ditanya jaraknya. Jarak itu adalah tadi totalin lintasan. Berarti kalau gitu ditanya R pada saat 1 sekon. Seperti ini. Nah, kita punya vektor kecepatan, mencari vektor posisi. Berarti tinggal diapain Safiko nih? Dari kecepatan mencari posisi itu kita integral. Diintegral. Nah, berarti RT sama dengan R0 ditambah integral V dt. Berarti kalau kita masukkan R0-nya adalah 1I plus 2J plus integral ini 6T min 2I plus 2T plus 6J. Jangan lupa ini dt. Berarti kita punya I 1 plus 2J plus buka kurung 6T integralnya berapa Sepiko? 3T kuadrat 3T kuadrat min 2 jadi min 2T ya? min 2T. Oke, ini I ditambah 2T T kuadrat T kuadrat 6 6T. J. Maka kalau gitu yang I sama I kita totali, yang J sama J kita totali, gitu kan? Iya. Berarti kalau gitu posisinya, vektor posisi adalah berarti 3T kuadrat min 2T plus 1 ini I ditambah gitu kan ya, ini T kuadrat plus 6T plus 2 ini J. Berarti kalau gitu ya kita tinggal masukin, dia minta berapa sih? Dengan demikian pada saat T-nya 1 detik, jarak benda itu dari posisi awal adalah berarti R 1 sekon, kita masukin 3 kali 1 kuadrat min 2 kali 1 plus 1 I ditambah 1 kuadrat 6 kali 1 tambah 2. Berarti 3 dikurang 2 1 tambah 1 2I gitu kan. 1 tambah 6 7 tambah 2 9 D. Nah ini vektor posisi saat 1 detik. Nah ini kok jawabannya nggak ada IJ, maka ini disanakan besarnya. Berarti kalau menyatakan besar vektor posisi pada 1 detik, tinggal akar 2 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 2 kuadrat 4, 9 kuadrat 81 ya? Sama dengan 81 tambah 4 jadi akar 85. Nah ini kita punya. Oke, nah ini soal keluar soal tahun kemarin, soal 2 tahun yang lalu ya. Ini keluar vektor posisi. Ada pertanyaan dulu sampai kau? Enggak, Pak. Enggak. Oke, silakan dibaca. Sebuah bola meluncur pada bidang lengkung parabolik yang licin seperti pada gambar. Bola tersebut bergerak dengan Oke, kalau dia meluncur, nah ini biasa kecepatan mula-mulanya di sini 0. Maka ketika dia sampai di sini, pertanyaan Bapak adalah apakah dia punya kecepatan Sapiko? Mula-mula di atas 0 terus meluncur ke bawah set. Tadinya dia lama bergerak, punya kecepatan nggak? ada. Ada. Oke, berarti kalau gitu kecepatannya bertambah berkurang? Tambah ya?
Nah, kecepatannya bertambah, ya kan? Nah, ini kecepatannya bertambah. Kita tahu kalau gerak seperti ini percepatannya berapa nih? Ini gerak apa namanya? GLB, GLBB. GLBB. Kalau GLBB percepatannya gimana, Sapiko? Hmm, Nol, konstan. konstan. Berarti jawabannya yang mana? Itu ya. Oke, pintar. Lagi yang bertambah, percepatan tetap. Silakan. Buah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per second dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah. Oke, jadi kalau kita punya ini misalkan kita bilang dasar gedung. Nah, dasar gedung bisa kita anggap ini adalah ketinggiannya 0. Kemudian kita punya gedung. Seperti ini. Gedung berisik banget. Oke, nah ini bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal. Set seperti ini kan. V0-nya 30. Nah, ini sebelum dilempar, dia dilempar pada ketinggian gedung yang tingginya 80 meter. Sehingga benda ini akan naik ke atas, kemudian balik ke bawah kan. Sampai jatuh di dasar gedung. Nah, yang ditanya, maka waktu yang diperlukan adalah ditanya ini T-nya berapa? Yang jelas ini geraknya gerak apa? GLB atau GLBB? GLBB. Vertikal atau horizontal? Vertikal. Berarti A-nya sama dengan berapa? A-nya sama. Kalau dia vertikal, A-nya kita ganti apa? Kita ganti G. Oh iya. G-nya berapa? 10. 10. Nah, karena awalnya ini dilempar ke atas, berarti dia diperlambat kan geraknya? Iya. Oke, sekarang kira-kira kalau kita mencari pada saat dia di sini, ini kan ketinggiannya 0. Ketinggian 0 ada waktu, ada V0. Pakai rumus yang mana nih, Sapiko? Yang ada Yang ada H-nya. Ya, ada H-nya. Mana nih? Berarti ada H-nya. Yang ada H, ada T. Berarti yang kedua ya? Iya. Berarti yang tadi berapa ya? Oke, berarti tinggal kita pakai H sama dengan V0 kali T. Karena dia dilempar pertama kali ke atas, min. Dikurang. Kalau dilempar ke bawah pertama kali berarti dia plus. Min setengah GT kuadrat. Tetapi sebelum saya lempar, dia udah punya ketinggian belum? Ketinggian awal. Udah ya? Berapa? 80. Iya, ini ketinggian awal. Karena kita anggap dasar gedung ini adalah ketinggiannya sama dengan 0. Berarti sebelum saya lempar dia sudah punya ketinggian awal. Nah, kalau ada ketinggian awal tinggal Sapiko tambahin aja plus 0. Oh. Tinggal tambahin kan? Oh iya. Nah, yang kita cari adalah ketika dia di dasar. Di dasar hanya berapa? 0. Ya udah hanya 0, berarti 0 sama dengan V0-nya 30 kali T min setengah kali 10 kali T kuadrat plus H0-nya 80. Nah, ini coret tinggal 5 gitu kan ya. Kalau saya pindah ruas kan min 5T kuadrat kan jadi plus 5T kuadrat minnya plus 30T-nya jadi min, 80-nya juga jadi min, sama dengan 0. Oh, ini semuanya sama-sama saya bagi 5, bisa kan? Bagi 5 jadinya tinggal T kuadrat min 6T min 80 bagi 5, 16 ya? 16 sama dengan 0.
Nah, ya udah, ini persamaan kuadrat. Kembali ke mati. Bisa cara faktor? Berarti T min 8 T plus 2. T berapa? T min Ya, 8 T min 8, T plus 2. Berarti T sama dengan 8 sekon, T sama dengan min min 2. 2. Waktu ada yang min nggak? Enggak, Berarti yang kita ambil yang mana? yang 8. Yang 8 sekon. Berarti dia butuh waktu 8 sekon. Seperti ini. Ada pertanyaan dulu, Safiko? Bisa Jadi ya? ini tinggal ditambahin aja ya Pak, sama H0-nya dari Iya, rumus itu. iya. Karena kita dia punya ketinggian awal seperti itu. Oh iya iya iya. Bisa nih. Berarti kalau misalnya dia dari dasar nggak usah ditambahin ya Pak? Iya, nggak usah tambahin. Kalau dari dasar berarti ini nggak ada. Oh iya iya Pak. Bisa nih. Bisa Pak. Oke. Kita lanjut ya. Berarti kalau dia dilempar dari dasar, berapa waktu yang dibutuhkan dia kembali ke tanah? Berarti H0-nya 0 kan? H0-nya 0. H0-nya 0, H-nya juga 0 kan? Ya tinggal nanti faktor 80 nggak ada. Ya, bisa dapat jadinya. Jadinya berapa detik? 60 ya. 66 sekon ya kan? Seperti itu. Kita lanjut. Silakan dibaca. Seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter. 1 detik kemudian ia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. Anggap tidak ada gesekan udara dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jika kedua batu tersebut mencapai tanah bersamaan, maka kelajuan awal batu kedua adalah. Oke, ditanya kelajuan virtual kedua. Jadi kalau kita punya, nah ini kita punya dasar, ini hanya 0, kita punya ada batu satu, ini batu dua. Oke, nah batu satu, batu dua ini sama-sama ketinggiannya sama nih. Hanya berapa? 20 meter, gitu kan ya. Nah, perhatikan sampai ke batu pertama diapain? Ini batu satu, ini batu dua. Batu satu diapain? Jatuhin. Kalau dijatuhkan apa tuh tadi? Mas, Berarti kecepatan awalnya berapa? oh, kecepatan awalnya 0. Nah, ini dia. Jadi batu satu kecepatan awalnya adalah 0. Batu dua diapain? Dilempar. Kalau dilempar gimana? Ada kecepatannya. Ada kecepatannya. Kagak tahu, gitu kan? Oh iya. Nah, itu ini kan kita baca perut gitu kan ya, tapi nggak Iya tahu. iya. Nah, itu ternyata ada bedanya kalimatnya, ada jatuh sama dilempar beda ternyata. Oh iya. Nah, batu satu dia kan menempuh waktu T1 gitu kan ya. Iya. Batu dua menempuh waktu T2. Setuju kan? Hmm. Cuman kita lihat 1 detik. Jadi batu pertama saya lemparkan, maka batu kedua gimana? 1 detik Masih. kemudian. Iya. Berarti kalau misalkan T2-nya kita bilang sebagai T, maka T1-nya ini adalah T plus 1, gitu kan? Oh iya, ditambah 1 detik karena Iya. duluan ya Pak. Iya, karena dia duluan, karena dia jalan duluan 1 detik. Setuju nih? Iya setuju. Oke. Sekarang ada H, ada V0, ada T. Rumusnya yang mana? Ada. Yang kedua Pak. Yang kedua, berarti kita pakai yang H sama dengan V0 kali T plus. Oke, ini P plus 2 plus setengah GT kuadrat. Oke, kita coba batu satu. Hanya berapa? 20. Ya kan? 20.
V0-nya 0 ya. 0. Ditambah setengah G-nya 10 kali T1 kuadrat gitu kan? Oh, itu T-nya bukan T tambah 1, Pak. Biar gampang dulu T1 dulu. Oh, oh Nanti kalau iya. dimasukin agak udah pusing duluan nanti Oh gitu. iya, iya. Nah, ini setengah 10 kan 5 ya. Iya. Coret lagi 1 tinggal 4 kan? Hmm, Berarti T1 kuadrat sama dengan berapa? 4. 4. Berarti T1 T1-nya, 2. nah, berarti T1-nya ini akar 4 sama dengan 2. Sebenarnya kan plus minus 2, min nggak kita ambil. Nah, T1 itu adalah T plus 1 gitu kan? Iya. Berarti di sini 2 T plus 1, berarti T-nya berapa? 1. 1 second. Berarti kalau gitu si 2 udah dapat dong T-nya 1 second kan? Iya. Nah, kita tinjau yang kedua. Sama rumusnya. H-nya berapa? 20. 20. Sama dengan punya V0 nggak? Punya. Ini kita Enggak, cari kan? punya. V0. Iya, yang dicari. Ini kita cari kan? V0T, T-nya 1 tadi kan? Iya. Ditambah setengah, G-nya 10, T-nya 1 kuadrat. Berarti 20 sama dengan V02 plus 1 kuadrat 1 setengah dari 10, 5. Berarti V02 nya berapa? 15. 15 meter per second. Maka batu kedua ini kita lemparkan dengan kecepatan 15 meter per second agar dia jatuh bersamaan dengan batu pertama. Karena batu pertama sudah jalan 1 detik kemudian. Bisa sampai sini? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Silakan dibaca. Sebuah batu kecil dilempar ke atas dan mendarat di sebuah papan terletak 2 meter di atas titik pelemparan. Jika kecepatan awal batu dilempar ke atas 7 meter per second, maka kecepatan batu ketika mengenai papan adalah. Oke, jadi misalkan ini kita punya dasarnya. Kemudian kita punya misalkan ini ada papan. Papan ini misalkan oke. Ini terletak 2 meter, berarti ini ke sini kita punya ketinggiannya 2 meter. Batu ini dari dasar ya kita lempar ke atas nih. Dengan kecepatan awal V0-nya adalah 7 meter per second. Maka ketika kita lempar ke atas, dia lempar naik begini. Kemudian balikan. Nah, turun di sini. Seperti ini. Ini yang ditanya berapa kecepatan batu ketika mengenai papan. Oke, pertanyaannya sekarang Sapiko, dia dari atas ke bawah atau bawah ke atas nih? Bawah ke atas ya, Pak. Oke, ini kata-katanya dibilang apa? Mendarat. Oke, pernah naik pesawat? Iya, Kalau mendarat dari mana ke mana? atas ke bawah. Nah, berarti boleh itu geraknya dari atas ke bawah, bukan langsung ke sini nih. Pluk, bukan gini. Kalau itu kan dari bawah ke atas, itu bukan mendarat, tapi dia bilang mendarat, berarti dari atas ke bawah. Bawah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini ada 2 posisi nih. Ini posisi 1, ini posisi 2. Kecepatan di posisi 1 dengan posisi 2 itu kecepatannya sama. Ketika dia posisi sama, maka kecepatannya sama. Tapi beda arah. Yang satu di sini, ini bolanya geraknya kemana? Ke Sedang atas. naik ke atas, yang ini arahnya Ke bawah. ke bawah. Sama-sama bilangnya nilainya sama-sama V. Beda arahnya doang, seperti itu. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, berarti sekarang gini. Kita punya V0, kita punya H. Kita mencari V. Pakai rumus yang mana nih? Ada T-nya nggak? Enggak. Nggak, berarti pakai yang mana nih? Yang PT kuadrat
kuadrat Eh, V0 V0 kuadrat. karena dilempar ke atas berarti min ya. Oh ya, min 2G. Oke, Nah, gitu kan. iya. VT-nya ini yang kita cari, berapa VT kuadratnya? V0-nya 7 dikuadratkan dikurang 2 kali 10 dikali G-nya, maaf, hanya 2 kan? Hmm, 7 kuadrat 49, 2 kali 10 dikali 2 dapat berapa tuh? 40. 40 min 40. 49 dikurang 40 9. Nah, VT sama dengan akar 9. 9. Berapa Plus nilainya? minus 3. Ah, pinter. Matematik itu kalau ini biasanya plus minus 3. Kalau akar itu kan bisa plus bisa min ya. Iya. Plus minus 3. Berarti ada 2. Kita ambil yang mana nih? Yang Karena kita plus ambil ya. yang plus tapi yang min. Ini ada Ini yang nih. ke atas ya, Pak? Yang ditanya yang di mana? Posisi 1 atau posisi 2? Oh, yang ke bawah ya. Berarti plus dong, Pak. Nah, yang ditanya yang posisi 2. Kenapa posisi 2? Posisi 2 adalah posisi mendarat, ya kan? Oh iya, Nah, dia geraknya kemana tuh V-nya? ke bawah. Nah, dia ke bawah. Kalau ke bawah kita bilang V-nya bernilai Positif. min. Oh, negatif. Iya, ke bawah min. Berarti V-nya sama dengan min 3. Gitu. Yang ke atas Oh, itu positif. yang kalau ke atas negatif. Yang ke atas negatif tuh yang percepatan ya, Iya, Pak? betul percepatan. Oh, iya, iya. Ayo, Pak. Yang ini. Ada lagi mau ditanya? Enggak, Pak. Oke. Silahkan dibaca. Benda A dan benda B berada pada ketinggian yang sama dari tanah. Mula-mula A jatuh bebas dan 3 detik kemudian B jatuh bebas pula. Pada saat T sekon sejak benda B jatuh, perbandingan jarak tempuh kedua benda 1:4. Maka harga T dalam S adalah... Oke. Ini jatuh bebas biasa ya. Oke, berarti kalau kita bilang begini. Nah, A dan B berada pada ketinggian yang sama. Ini misalkan si A, gitu ya. Maka ini si B. Mereka berada pada ketinggian yang sama, hanya sama, gitu kan ya. A dan B pada ketinggian yang sama. Mula-mula A jatuh bebas, berarti di sini V0A-nya 0, B jatuh bebas pula, berarti V0B-nya juga 0 ya. Iya. Oke, pada saat benda B jatuh, maka di sini ada perbandingan jarak. Oke, kita lihat dulu. Mula-mula A jatuh bebas 3 detik kemudian, berarti di sini ada TA, B. ada TB. Nah, TB, kalau kita bilang TB adalah T, maka TA berapa? T tambah 3. Pinter, T tambah 3. Bisa ya? Nah, kita tahu di sini TA sama TB, lamaan TA kan? TA kan lebih besar dari TB ya? Iya. Kalau T-nya itu lebih besar, otomatis bagaimana dengan jaraknya? Lebih besar juga ya, Pak? Ya, berarti kalau dia bilang di sini kan gini, hati-hati nih. Perbandingan jarak tempuh kedua benda 1:4. Dari soal dia bilang S banding S, ini bisa SB kan? Adalah 1:4. Nah, ini S atau SB jadinya nih? SB per SA. Kenapa SB per SA? SA-nya lebih besar daripada Nah, SB kan, Pak? pinter. Jadi kita harus tahu dulu ininya kan? Baru kita bisa menentukan ini adalah 1:4. Kadang kita suka nggak kita tahu tulis SA per SB. Bisa? Ya, S ini apa? Ini kan sama dengan H ya. Ini kan gerak vertikal, sebenarnya H ya. Sebenarnya kita bilang harusnya ini H, itu nggak masalah. Ya, kita punya H itu rumusnya apa tadi? P0T. Karena dia ke bawah berarti plus setengah GT kuadrat. GT kuadrat. Berarti kan HB sama dengan V0 nya kan 0 ya, tinggal setengah G, hanya maaf, ini hanya sama ya,
Iya. Itu tuh. Eh, Oh ini ditanya, oke. Dia jatuh dari ketinggian yang sama, tapi ini pada saat, jadi posisi sembarang nih, saat SB-nya sama dengan 1/4. Oke. Berarti ini setengah G kali tinggal TA kuadrat gitu kan? Oh, kenapa teh apa? Oh TA, maaf. Harusnya TB ya. TB kuadrat gitu kan? Iya. Kemudian HB HA sama dengan setengah G TA kuadrat. Kita bandingkan dapatnya berapa tadi? 1/4. Berarti coret gitu kan, tinggal TB per TA sini kuadrat sama dengan 1/4. Kuadrat pilih jadi akar ya, Iya. berarti sama dengan apa? 1/2 gitu ya. 2. TB adalah T, TA adalah T plus 3 sama dengan 1/2. Kita kali silang jadi berapa nih? 2T sama dengan T 2T. plus 3 gitu kan? Berarti jadi berapa nih? T-nya 3. Maka T-nya sama dengan 3 second. Inilah T, 3 second. Ketika ketinggiannya 1/4. Oh Oke, iya. kita lanjut ke nomor 12. Silahkan dibaca, Safiko. Kecepatan benda yang bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar. Pada selang waktu TA min TB benda. Oke, sebenarnya ini kalau gitu kita bagi aja ini. Ini misalkan adalah ini A, ini B, sini C, ya kan? Jadi kita bagi dia dalam 2 selang interval antara AB dan BC. Setuju ya? Iya. Ini kurvanya V, ini T. Nah, untuk BC sudah ketahuan nih, geraknya gerak apa nih? GLB ini kurvanya kelihatannya. GLBB. GLBB. Untuk BC GLBB diapain? BC naik ya Pak? Iya naik, diapain? Dipercepat. Oke, ini dipercepat. Kecepatannya dari kecil menjadi besar kan? Iya. Oh. AB juga udah, AB termasuk GLBB juga. Ini dua-duanya GLBB. Iya. Nah, cuman lihat AB. Kalau kita lihat dari A ke B, kecepatannya bertambah berkurang. Kita nggak lihat plus minusnya dulu. Kecepatannya bertambah berkurang. Misalkan dari A menuju B, waktu di A punya kecepatan nggak? Punya. Punya. Waktu di B kecepatannya berapa? 0. Oh iya. Ya Naik kan? dong Pak. Nah, kalau misalkan Pak ini kan kecepatannya min, Pak ini kan min, misalkan min 2 misalkan. Ini min 2 Pak. Tahu jadi 0. Kalau ini misalkan jadi 10. Oke lah Pak, ini 0 10 BC dipercepat. Ini kan AB dari min 2 ke 0. Min 2 kan kecil Pak. Ke 0 kan besar. Ini jadi dari kecil ke besar, berarti dipercepat. Nah, itu nggak begitu. Min itu menunjukkan bahwa dia punya arahnya. Artinya tetap kita lihat angkanya. A ke B dari 2 ke 0 diperkecil kan angkanya kan? Iya. Nah, ini diperlambat. Jadi diperlambat. Tapi kan itu min itu menunjukkan arahnya. Maksudnya artinya benda itu bergerak ke kiri. Nah, dia gerak ke kiri. Ini diperlambat. Seperti ini dia gerak ke kiri diperlambat. Set, kemudian di sini dia berhenti. VT-nya 0, ya kan? VT-nya 0, kemudian balik ke kanan. Set, seperti ini. Ini dipercepat. Nah, ini kasusnya begini nih. Jadi benda itu gerak ke kiri diperlambat, kemudian balik ke kanan dipercepat. Kurvanya seperti ini. Berarti jawabannya apa tuh?
Berarti yang fokusnya ke yang ke AB aja ya Pak? Iya, Bergerak diperlambat. berarti pelambat betul. Bisa nih. Bisa Pak. Oke, kita lanjut nomor berikut.